Ada dua tokoh yang akan saya tayangkan di sini. Yang pertama JK, yang kedua Haikal Hasan. Kita tahu sama-sama dua orang ini dari dulu itu mendukung Anies Baswedan, dan kita tahu bahwa mereka punya ikatan kuat, ikatan batin. Ada banyak tahu tentang Anies dan Prabowo Subianto. Dan JK itu untuk mengkonfirmasi urusan lahan Prabowo yang ratusan ribu hektar itu. Apakah itu merugikan negara atau itu menguntungkan negara? Atau bagaimana? Apakah itu merusak negara atau menguntungkan negara? Ini dikonfirmasi oleh Pak JK. Lalu Haikal Hasan berbicara tentang dulu itu Prabowo sempat menggadaikan tanahnya demi untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilkada DKI. Tapi sekarang dia malah mengungkit-ungkit itu. Coba kita dengarkan dulu sama-sama kedua tokoh ini berbicara ya. Itu ada undang-undangnya, ada izinnya. Tidak ada yang salah sebenarnya. Bahwa Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan. Tanah milik Prabowo Subianto seluas 340.000 hektar kembali mencuat saat debat Capres 2024 pada Minggu 7 Januari. Wakil Presiden ke-10 Yusuf Kala ternyata pernah memberikan kesaksiannya mengenai kepemilikan lahan Prabowo tersebut. Hal ini disampaikannya saat ia menjabat sebagai Wapres Jokowi pada 2019 silam. Yusuf Kala membenarkan Capres Prabowo memiliki ratusan ribu hektar tanah di Kalimantan Timur dengan hak guna usaha. Ia mengaku yang memberikan izin ke Prabowo pada 2004 saat menjadi Wapres di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Asal-usul kepemilikan lahan itu pun diungkapnya pada 2019 karena disinggung Jokowi saat debat Capres. Yusuf Kala menjelaskan lahan itu dulunya merupakan aset kredit macet yang dikelola Badan Penyihatan Perbankan Nasional, kemudian dikelola oleh Bank Mandiri. Dengan menguasai ratusan ribu hektar lahan di Indonesia, Prabowo dinilai menyelamatkan aset bangsa. Pasalnya saat itu ada pengusaha Singapura yang hendak membeli HGU lahan tersebut. Namun pemerintah menginginkan agar lahan itu dikelola oleh WNI sehingga Prabowo diprioritaskan memperoleh HGU-nya. Diungkapnya uang yang digelontorkan Prabowo untuk memperoleh HGU waktu itu mencapai 150 juta dolar Amerika Serikat. Namun saat ditanya jangka waktu HGU-nya, Kala mengaku tidak mengetahui secara detail. Ia menambahkan pemerintah memberikan HGU kepada Prabowo karena lahan tersebut bakal digunakan untuk menghasilkan komoditas ekspor. Saya lupa bilang, walau terlambat, mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo pernah menggadaikan tanah pribadinya untuk mengusung dan membantu Pak Anies jadi gubernur. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo ya, karena bantuan Bapak dan sumbangsi serta secara pribadi Bapak menggadaikan tanah ya untuk membantu Pak Anies jadi gubernur. Jadi sekali lagi terima kasih. Walau terlambat nggak apa-apa, ucapkan terima kasih. Oke, jelas ya. Saya kira ketika kedua orang ini mengkonfirmasi tentang urusan tanah nih, kaitannya dengan tanah yang diucapkan oleh Pak Anies Baswedan, itu saya kira framingnya menjadi terbalik. Anies itu mengungkapkan di ruang yang disediakan oleh KPU berharap ada citra buruk yang didapatkan oleh Prabowo dari masyarakat. Wah, Prabowo orangnya serakah. Wah, Prabowo orangnya ABCD segala macam, embel-embel keburukan. Tetapi bila kedua orang ini mengkonfirmasi, ternyata Prabowo mempunyai lahan ratusan ribu hektar, itu ternyata untuk menyelamatkan negara, ini kan terbalik loh. Bukan merugikan, ini menyelamatkan. Bukan menghancurkan, ini memperbaiki. Ini kan menjadi terbalik tuh. Ketika dikonfirmasi, Haikal Hasan, dia ngomong tentang dulu Prabowo pernah menggadaikan tanahnya demi untuk memenangkan Anies. Itu modal. Ini terbalik loh. Harapan Anies ingin menghadirkan framing buruk masyarakat kepada Prabowo Subianto. Ya berharap suara kan. Berharap suara. Kita tahu sama-sama. Sekarang yang punya elektabilitasnya sangat tinggi itu adalah Pak Prabowo. Maka bagaimana caranya Prabowo itu dihabisi secara mental, dihabisi secara karakter,
dibuatkan buruk sangat citranya. Hah? Saya tuh punya temen, dia suka nonton film. Dia ngomong kayak gini, seburuk-buruknya saya nonton film, penilaian ya terhadap film, saya tidak tega ketika memberi penilaian 11 dari 100 gitu. Tidak tega memberikan penilaian seburuk-buruknya film yang saya tonton. Tidak tega memberikan nilai 11 dari 100. Kan itu. Itu teman saya. Dan gara-gara debat ketiga Capres tadi malam, banyak orang yang simpati loh kepada Prabowo. Makanya selalu saya katakan, ini adalah salah strategi dari tim Anies. Tim Amin. Kenapa melakukan penyerangan yang sifatnya personal? Padahal tema debat itu hubungan internasional. Apalagi penyerangan yang sifatnya personal, yang itu ternyata ingin dihadirkan citra buruk, malah menjadi baik kepada Prabowo-nya. Ketika diungkap ternyata kepemilikan tanah itu untuk menyelamatkan, untuk membuat untung negara. Maka ini blunder dari tim Anies Baswedan menurut saya. Ya, blunder. Ini namanya blunder. Senjata makan tuan namanya. Dia ingin menembak bermaksud untuk membuat mati seseorang. Ternyata peluru yang dia keluarkan itu berbalik mengarah kepada dirinya. Dia sedang menggali kuburannya sendiri dengan ucapannya. Kenapa? Ya karena tujuan di awal ingin menghadirkan framing buruk itu tidak terjadi. Malah sebaliknya. Benar-benar Prabowo menjadi orang yang sekarang itu kan framing publik yang sangat teraniaya. Dan orang banyak yang kasihan gara-gara itu. Apalagi sekali lagi dengan mimik Prabowo yang ditampilkan di atas panggung perdebatan. Apalagi dengan usia beliau yang sudah cukup tua. Lalu seolah-olah kan kedua orang ini kompromi ya, untuk menyerang. Coba betapa enteng gitu loh. Anies itu bertanya, Pak Ganjar, kalau Anda memberikan nilai 5 kepada urusan hukum, kepada Menteri Pertahanan, kepada Pak Prabowo ingin memberikan nilai berapa? Sama 5. Anies menjawab, saya 11 dari 100. Ini kan bayangkan, kedua orang yang masih muda berkompromi untuk menjatuhkan satu orang yang sudah tua. Apa framing publik pada akhirnya? Oh, kasihan kepada Pak Prabowo. Dia dikompromi oleh lawan-lawannya untuk diserang. Kan itu. Apalagi urusan personal, urusan tanah, urusan kepemilikan. Yang itu ketika dibongkar itu baik ternyata. Menyumbangkan. Itu kan jelas. Berapa? 15 juta US dollar ya. Membelinya kepada negara. Kan jelas itu. Daripada dikuasai oleh asing. Itu kan dikonfirmasi. Artinya gini loh. Kecakapan seorang di dalam berbicara. Kecakapan seorang di dalam menata kata. Kecakapan seorang di dalam menata bahasa. Itu tidak inherent dengan fakta kata yang dia ucapkan, dengan fakta kalimat yang dia susun. Faktanya tidak seindah kata-katanya. Faktanya tidak seindah susunan kalimatnya. Hah? Ini tuh. Orang kan pada akhirnya berbicara tentang etik loh. Yang di awal itu dipersoalkan oleh Anies Baswedan. Dan sekarang orang itu melihat urusan etik. Dan pada akhirnya katakan Anies itu pintar. Katakan Anies itu cerdas. Tetapi bila tidak beretika, maka kepintaran dan kecerdasannya itu nothing. Tidak aja dinilai. Satu kali lagi. Katakan orang itu pintar. Katakan orang itu cerdas.
Tetapi bila etikanya tidak ada, maka kepintaran dan kecerdasannya itu nothing, tidak ada nilai. Itu ajaran Islam loh. Kan akhlak yang dikedepankan, bukan hanya bacot kan, akhlak. Nah, orang pada akhirnya nyasar ke wilayah sana, memberikan penilaian sampai ke wilayah sana. Katakan ini persoalan bangsa, kita hanya mengkritik persoalan bangsa, bukan person. Di masyarakat kita itu, ya person, salah satu penilaiannya person. Kepada Pak Jokowi itu salah satu penilaiannya person. Individu, karakter pribadi. Gitu loh. Itu yang membuat orang jatuh cinta kepada Pak Jokowi. Islah, yang jelas salah strategi, salah materi, senjata makan tuan. Dua kawan Pak Anies yang kita tahu mendukung Anies dan kita tahu punya kedekatan khusus, punya banyak tahu antara Anies dan Prabowo. Ketika sudah mengkonfirmasi seperti ini, simpati orang itu akan tambah gede kepada Prabowo Subianto. Poinnya itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati dalam berstrategi, oke? Apalagi strategi penyerangan. Bisa jadi peluru yang kita keluarkan itu malah akan membunuh kita, bukan membunuh lawan.